Dan bisa teman-teman lihat di sini gurem tuh seperti ini ya. Itu dia putih-putih, kecil-kecil. Oke, jika sudah kita semprot menggunakan cairan pembasmi gurem ya. Lalu kita kasih media baru. Di sini akan saya kasih media baru menggunakan ampas kelapa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Peternak Punya Mimpi yang mencoba untuk selalu sharing, selalu berbagi pengalaman ya di seputaran budidaya magot BSF. Oke, dan semoga teman-teman kabarnya selalu sehat dan selalu semangat ya dalam berbudidaya magot BSF. Kejar terus impian dan cita-cita kalian. Oke, dan pada video atau pada kesempatan konten kali ini saya mau sedikit sharing sama teman-teman tentang masalah hama ya di budidaya magot. Dari beberapa hama yang sudah saya bahas ya, dari tikus ataupun kadal ya sudah saya bahas di konten-konten atau di video sebelumnya, dan kali ini saya mau sedikit membahas tentang permasalahan hama gurem ya. Jadi gurem itu sangat mematikan untuk si magot, sangat berbahaya ya. Jika tidak segera kita tangani untuk gurem itu bisa menyebabkan mati massal ya, tentunya untuk si magot-magot. Oke, dan sebelum kita lanjut ke pembahasan video atau konten kita kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe, saya mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semuanya untuk tekan tombol subscribe-nya dulu ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya magot BSF. Dan jangan lupa like, comment, share, dan juga nyalakan loncengnya ya. Siapa tahu dari teman-teman ada yang membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun ada beberapa pertanyaan ya yang mau ditanyakan sama kita, boleh tulis di kolom komentar di bawah sini ya, atau kalian bisa hubungi langsung, nomor kami ada di kolom deskripsi ya untuk nomornya. Oke, dan seperti apa untuk cara penanganan gurem dan seperti apa bahaya gurem itu akan kita bahas di sini. Untuk lebih lanjutnya ikutin terus channelnya Peternak Punya Mimpi. Oke teman-teman semuanya, jadi di sini saya mau membahas sedikit tentang permasalahan hama gurem ya. Jadi untuk hama gurem itu sendiri sangat fatal ya jika tidak kita segera tangani untuk si magot-magot. Itu akan menyebabkan magot itu bisa mati massal ya, satu biopon kalau kita segera tidak tangani. Untuk magot-magot itu akan mati secara perlahan ya, karena untuk gurem itu akan berpengaruh ke magot itu, jadi magot itu akan hilang untuk nafsu makannya ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini untuk gurem itu bentuknya seperti apa, bisa dilihat di sini. Dan ini jika tidak segera kita tangani akan semakin banyak ya, dan sangat cepat itu berkembang biaknya untuk si gurem ya. Itu dia kecil-kecil. Jadi untuk salah satu penyebab datangnya si hama gurem itu biasanya karena media itu tebal ya. Ini kemarin saya kasih pakan buah ya, dan saya tidak kurangi untuk medianya karena banyak kesibukan ya, saya tidak kurangi untuk medianya dan menyebabkan datangnya gurem ya. Jadi mungkin untuk para pemula yang budidaya magot ya, itu diusahakan untuk media atau kasgot itu jangan sampai tebal ya. Sebisa mungkin untuk kasgot itu sebelum kita memberi pakan kita kurangi dulu untuk kasgot-kasgotnya ya. Dan salah satu penyebabnya juga yang bisa mendatangkan gurem itu biasanya dari penyimpanan pakan ya. Jika kita sembarangan untuk menyimpan pakan itu tidak ditaruh di dalam tong ataupun tidak ditaruh di dalam karung, di fermentasi ya, itu biasanya akan mendatangkan gurem. Jadi sebisa mungkin untuk pakan itu teman-teman harus fermentasi ya, ataupun jika tidak difermentasi teman-teman dimasukkan dalam tong ya. Jadi aman untuk gurem itu, walaupun si pakan itu sudah ada gurem, jadi ketika difermentasi untuk guremnya akan mati karena dengan fermentasi itu kan ruang kedap udara ya.
Dan bisa teman-teman lihat di sini, ini salah satu biopon yang sudah kita tangani ya semalam. Jadi maggot-maggotnya itu pada pingsan ya. Oke, dan jika teman-teman menemukan maggot-maggot seperti ini ya, ini tidak mati ya. Ini pingsan atau modelnya seperti keracunan. Ini bentuknya seperti ini. Dan jika kita amati, suatu saat dia akan bergerak. Itu dia masih bergerak ya. Jadi ini kemarin saya semprot dengan obat kurum ya. Jadi dia pingsan. Tapi beberapa jam lagi ataupun biasanya satu hari. Biasanya satu hari dia akan normal kembali ya, seperti biasanya. Sudah mulai pada bergerak ya beberapa. Ini tadi ini banyak ya yang pada diam. Tapi di bawahnya jadi masih banyak yang sehat ya. Bisa teman-teman lihat. Oke teman-teman, dan bagaimana tindakan atau untuk mengatasi maggot yang sudah terkena atau terkontaminasi dengan hama gurem ya. Jadi di sini kita akan lakukan untuk pengurasan kasgot ya, atau kita buang semua untuk kasgotnya. Jadi kita sisakan untuk maggot. Dan di sini kita akan kasih media baru ya, dengan pakan baru ya medianya. Insya Allah untuk gurem akan hilang ya. Oke, dan sekarang akan kita kuras untuk kasgot-kasgotnya ya, supaya untuk guremnya itu hilang. Dan untuk maggot-maggotnya insya Allah akan sehat kembali ya. Biasanya untuk biopon yang sudah terkena gurem itu akan lengket ya. Itu salah satu penyebab dari gurem. Jadi sebisa mungkin untuk kasgotnya itu dikuras ataupun dibuang ya. Bisa dilihat maggotnya besar-besar ya, sehat-sehat. Bisa teman-teman lihat. Dan ini jika tidak segera kita tangani, nantinya akan mati ya. Biasanya nafsu makan hilang, akan kurus-kurus kecil-kecil kemudian mati ya. Oke, sebetulnya untuk gurem itu sendiri sangat takut dengan basah ya. Jadi antisipasi yang sangat efisien kalau kita mendapati biopon yang terkena gurem itu bisa kita lakukan untuk medianya itu dikasih media basah ya, atau dikasih basah dulu sementara. Nanti ketika sudah beberapa saat atau kemungkinan untuk gurem-gurem itu sudah hilang, bisa kita keringkan kembali ya. Dan bisa teman-teman lihat di sini gurem tuh seperti ini ya. Itu dia putih-putih, kecil-kecil. Jadi sangat berbahaya ya gurem itu. Oke, dan jika sudah kita kurangi untuk kasgot-kasgotnya, kita kumpulkan ya maggotnya di tengah seperti ini. Karena biasanya untuk gurem-gurem itu biasanya diamnya atau hinggapnya di pojokan-pojokan biopon ya, ataupun di pinggir-pinggirannya. Dan setelah kita bersihkan semua kasgotnya, lalu kita
gundukan semua maggot-maggotnya di tengah seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat di sini, untuk maggot yang terkontaminasi atau terkena gurem pertumbuhannya tidak merata ya. Kebanyakan maggotnya kecil-kecil dan tidak sehat ya, kelihatannya juga panjang-panjang seperti ini, tidak bulat-bulat. Dan di sini kita semprot menggunakan cairan ya atau air yang sudah dicampur menggunakan obat gurem ya. Ini sangat bagus untuk gurem, kutu toks, dan ini tidak menyebabkan kematian untuk maggot-maggot ya. Kemungkinan beberapa persen akan pingsan ya, bisa teman-teman lihat seperti yang biopon yang satu tadi. Untuk maggot-maggotnya akan pingsan selama beberapa jam, nanti ketika sudah beberapa jam kemudian akan normal kembali ya. Semprot untuk pojok-pojoknya. Sebetulnya untuk penyemprotan ini banyak referensi ya dari teman-teman, beberapa macam untuk penyemprotan. Bisa menggunakan air sirih ataupun bisa menggunakan air cabai ya, itu juga bisa. Tapi pengalaman saya pernah disemprot menggunakan air sirih itu ketika sudah beberapa lama kemudian ya, itu akan datang kembali untuk guremnya. Dan di sini kita menggunakan kutu tok ya, sangat bagus untuk membasmi hama gurem dan untuk maggot-maggotnya tidak akan mati ya. Kita pindahkan. Oke, jika sudah kita semprot menggunakan cairan pembasmi gurem ya, lalu kita kasih media baru. Di sini akan saya kasih media baru menggunakan ampas kelapa ya, untuk menyerap si cairan yang sudah kita semprot. Dan guremnya insya Allah akan mati ya. Dan untuk maggot-maggotnya insya Allah beberapa persen kemungkinan akan terlihat seperti biopon yang teman-teman lihat tadi, akan pingsan ya selama beberapa jam, nanti akan normal dan akan sehat kembali. Insya Allah akan maksimal untuk pertumbuhannya. Oke, mungkin sekian dulu ya video atau konten kita kali ini, sedikit sharing tentang permasalahan hama gurem. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selalu semangat dalam berbudidaya maggot BSF, kejar terus impian dan cita-cita kalian ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya, supaya channel Peternak Punya Mimpi bisa lebih berkembang dan kita bisa lebih bersemangat untuk selalu sharing-sharing di seputaran budidaya maggot BSF. Dan semoga sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.